Pertandingan antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya yang berakhir imbang 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo Senin 2 Maret 2026 memicu perhatian luas. Selain hasil akhir, sejumlah keputusan wasit menjadi bahan perbincangan. Kontroversi bermula saat wasit Eko Saputro memberikan penalti kepada Persebaya setelah meninjau tayangan VAR yang kemudian berbuah gol. Tak hanya itu, gol yang dicetak Kakang Rudianto juga dianulir, memicu reaksi dari berbagai pihak. Di luar keputusan wasit, publik turut menyoroti langkah Persib yang melakukan 6 kali pergantian pemain. Berdasarkan regulasi Super League 2025-2026, setiap tim pada prinsipnya hanya diperkenankan melakukan maksimal 5 pergantian dalam satu laga, sebagaimana tercantum dalam pasal 47 ayat 1. Namun demikian, pada pasal 47 ayat 2 huruf C dijelaskan adanya kemungkinan tambahan pergantian di luar batas normal dalam situasi tertentu. Ketentuan ini merujuk pada Law of the Game 2025-2026 yang diterbitkan oleh International Football Association Board. Dalam regulasi tersebut terdapat aturan mengenai protokol permanen tambahan pergantian pemain karena gegar otak yang disahkan dalam rapat umum tahunan ke-138 International Football Association Board pada 2 Maret 2024. Aturan ini memungkinkan tim memperoleh tambahan pergantian apabila terjadi cedera kepala serius yang terindikasi gegar otak. Momen itu terjadi pada menit ke-64 ketika Catur terlibat benturan keras dengan Federico Barba hingga mengalami pendarahan di bagian kepala. Dirinya kemudian ditarik keluar dan digantikan Koko Ari. Situasi tersebut membuat kedua tim berhak atas tambahan kuota pergantian. Menariknya, Persebaya tetap melakukan 5 pergantian, sementara Persib memaksimalkan haknya dengan 6 kali pergantian pemain. Perbedaan ini kemudian memunculkan spekulasi kemungkinan sanksi, termasuk ancaman kekalahan walkover atau WO 03 apabila dianggap melanggar aturan. Meski begitu, tambahan pergantian akibat protokol cedera kepala merupakan hak masing-masing tim dan tidak bergantung pada keputusan lawan untuk menggunakannya atau tidak. Proses pergantian pemain sendiri berada dalam pengawasan wasit keempat, Axel Febrian Sinaga, yang mengatur mekanisme di sisi lapangan. Setiap pergantian tercatat secara resmi, sehingga kecil kemungkinan terjadi pelanggaran kuota tanpa sepengetahuan perangkat pertandingan. Hal ini juga tercermin dalam laporan resmi pertandingan yang dirilis oleh operator Liga I-League. Dalam dokumen tersebut tercatat Persib melakukan 6 pergantian, sementara Persebaya 5 kali. Laporan tersebut tetap disahkan oleh match komisioner Edi Siswanto yang bertugas pada laga tersebut. Kabar kurang baik datang dari skuad Persija Jakarta.
Penyerang naturalisasi timnas Indonesia Mauro Gisra dilaporkan mengalami cedera pada bagian paha yang membuatnya harus menepi dari lapangan hijau untuk sementara waktu. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengonfirmasi kondisi terkini pemain bernomor punggung 9 tersebut. Ia menyebut absennya sang pemain menjadi kerugian tersendiri bagi tim berjuluk Macan Kemayoran yang tengah membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan. Akibat cedera tersebut, Mauro Gisra tidak dapat tampil saat Persija menghadapi Borneo FC pada pekan ke-24 Liga 1 Indonesia musim 2025 hingga 2026. Pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Stadium berakhir imbang dengan skor 2-2. Sejak bergabung dengan Macan Kemayoran pada paruh musim, kontribusi pemain kelahiran Belanda tersebut memang masih sangat terbatas. Pemain kelahiran Belanda itu tercatat baru tampil selama 23 menit dalam 2 pertandingan, yakni saat menghadapi Bali United dan PSM Makassar. Souza menjelaskan bahwa cedera yang dialami Gisra bukan terjadi saat pertandingan resmi. Insiden tersebut justru terjadi ketika tim sedang menjalani sesi latihan rutin. Saat itu sang pemain melepaskan tembakan keras ke arah gawang, namun setelahnya ia merasakan nyeri hebat pada bagian paha sehingga harus mendapatkan penanganan medis. Saat ini sang pemain harus fokus menjalani proses pemulihan di ruang perawatan hingga kondisinya benar-benar pulih. Di sisi lain, cedera tersebut juga menjadi kabar kurang baik bagi pelatih timnas Indonesia John Herman. Pasalnya, pemain berusia 21 tahun itu disebut-sebut berpotensi dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda dalam agenda FIFA Series 2026 mendatang. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi berdampak besar pada dunia sepak bola. Timnas Iran terancam kehilangan pemasukan sekitar 176 miliar rupiah apabila memutuskan untuk memboikot ajang Piala Dunia 2026. Situasi ini muncul di tengah eskalasi konflik besar yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Ketegangan memuncak setelah kedua negara tersebut melancarkan operasi militer terhadap Iran pada Sabtu dini hari, menyusul mandeknya pembicaraan terkait program nuklir Teheran. Kondisi semakin memburuk pada Sabtu malam setelah pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas akibat serangan udara yang menghantam kantornya di Teheran. Menanggapi serangan tersebut, Iran langsung melancarkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Sebagian besar serangan memang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, namun dampaknya tetap memicu kepanikan. Sejumlah negara di kawasan itu bahkan menutup wilayah udaranya, sehingga banyak warga dan penumpang penerbangan terlantar. Di tengah situasi yang masih memanas, timnas Iran dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat dalam waktu sekitar 3 bulan ke depan untuk mengikuti Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia itu akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Skuad asuhan Amir Galenoui tergabung di grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Namun, jika Iran memutuskan mundur atau dinyatakan tidak dapat berpartisipasi, regulasi FIFA menyebut slot tersebut akan digantikan oleh tim alternatif. Biasanya tim pengganti diambil dari runner-up playoff, kualifikasi terkait, atau tim dengan peringkat tertinggi dari konfederasi yang sama. Kondisi ini membuka peluang bagi beberapa negara Asia Barat seperti Uni Emirat Arab atau Irak untuk mengisi posisi tersebut. Irak sendiri sebelumnya berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab untuk melaju ke babak playoff antar konfederasi. Menurut laporan sejumlah media internasional, apabila Iran benar-benar mundur dari Piala Dunia 2026, mereka diperkirakan akan kehilangan minimal 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 170 miliar rupiah. Nilai tersebut terdiri dari hadiah partisipasi tim yang tersingkir di fase grup sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat serta dana persiapan turnamen sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Selain kerugian tersebut, FIFA juga berpotensi menjatuhkan sanksi denda tambahan. Jika penarikan diri dilakukan kurang dari 30 hari sebelum turnamen dimulai, Iran dapat dikenai denda sekitar 5,4 miliar rupiah. Sementara itu, jika keputusan mundur diambil lebih dari 30 hari sebelum kick-off, nilai atau sekitar 10 miliar rupiah. Dengan besar potensi kerugian finansial serta situasi geopolitik yang belum stabil, keputusan Iran terkait keikutsertaannya di Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi perhatian besar dunia dalam waktu dekat.
Hasil imbang yang diraih Persebaya Surabaya saat menghadapi Persib Bandung justru menyisakan cerita pahit bagi salah satu pemain mudanya. Bek kiri berusia 21 tahun Mikhail Tata mendadak menjadi sorotan publik bukan karena penampilannya di lapangan, melainkan karena gelombang komentar rasis dan perundungan yang menyerangnya setelah pertandingan. Pada laga pekan ke-24 Super League musim 2025 hingga 2026 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 2 Maret 2026, Persebaya harus puas bermain imbang 2-2 melawan Persib Bandung. Pertandingan dua tim besar tersebut berlangsung sengit sejak menit awal hingga akhir laga dengan intensitas permainan yang tinggi dari kedua kubu. Ketegangan semakin terasa pada menit-menit akhir pertandingan. Memasuki masa injury time, situasi memanas ketika terjadi lemparan ke dalam di dekat area teknik Persebaya. Pelatih Persebaya, Bernardo Tapares, sempat menahan bola yang menurutnya merupakan hak timnya. Aksi tersebut memicu reaksi dari bek Persib Bandung, Kakang Rudianto, yang bergerak mendekat dengan emosi. Saat Tapares terdorong dalam situasi tersebut, Mikhail Tata bersama beberapa pemain Persebaya langsung bereaksi untuk melindungi sang pelatih. Adu argumen dan aksi saling dorong antara pemain pun sempat terjadi, khususnya antara Mikhail Tata dan Kakang Rudianto. Ketegangan itu akhirnya berhasil diredam oleh wasit Eko Saputra. Sang pengadil lapangan memilih memberikan kartu kuning kepada Bernardo Tapares yang dinilai memicu keributan karena menahan bola. Meski terjadi perdebatan dan dorong-dorongan antar pemain, wasit tidak mengeluarkan kartu untuk Kakang Rudianto maupun Mikhail Tata. Para kapten tim dari kedua kubu turut membantu meredakan situasi sehingga pertandingan tetap berakhir dengan peluit panjang. Meski suasana jabat tangan antar pemain terasa cukup tegang. Namun, kisah panas pertandingan tidak berhenti di lapangan. Setelah laga usai, Mikhail Tata justru menjadi sasaran serangan di media sosial. Akun Instagram miliknya dipenuhi berbagai komentar bernada negatif yang tidak lagi membahas performa di lapangan. Sebagian komentar bahkan mengarah pada serangan pribadi, termasuk menyasar identitas dan warna kulit sang pemain dengan kata-kata yang merendahkan. Menanggapi situasi tersebut, akun resmi Instagram Persebaya Surabaya mengajak seluruh pendukung sepak bola Indonesia untuk menghentikan segala bentuk rasisme. Klub menegaskan bahwa sepak bola seharusnya menjadi ruang kebersamaan dan sportivitas, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian ataupun diskriminasi. Persebaya berharap para supporter dapat menjaga nilai-nilai positif dalam sepak bola, serta memberikan dukungan kepada pemain tanpa harus melontarkan ujaran yang melukai pihak lain.